Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beralih ke jenis soal yang lain ya. Di sini kita punya balok Gerber dengan dua perletakan ya. Ada perletakan roll di sini. Kita punya reaksi seperti biasa, reaksi di A. Kemudian ada di sini momen. Kemudian ada reaksi vertikal dan horizontal. Di sini VB. Kemudian di sini HB untuk horizontalnya dan momennya di sini momen di B ya. Seperti biasa untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus memisahkan dulu antara yang sebelah kiri ini balok anak ya, dan juga balok induk. Ya, sehingga kita bisa mengerjakan dengan sederhana seperti untuk contoh-contoh lain yaitu analisis struktur statis tertentu ya. Oke, kita gambar dulu di sini untuk perletakannya. Ya, kemudian bebannya ya. Ini bebannya beban segitiga. Ini pribadi diagramnya ya. Dengan besar Q sebesar 2 kilonewton per meter. Kemudian reaksinya di sini saya ganti warna dulu. Di sini ada reaksi vertikal di A, kemudian ada reaksi vertikal di C dan juga reaksi horizontal di C. Untuk beban sendiri ya, ini kita bisa anggap sebagai beban imajiner ya, Q, di mana Q merupakan rumus sebuah segitiga setengah dikali panjang bentangnya di sini ya. Panjang bentangnya ini 6 meter dikali 6 dikali beban per meternya 2. Ini sama dengan 6 kilonewton ya. Ini bekerja di sepertiga ya, di sini 2 dan di sini 4 meter. Oke. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa menentukan dengan cara cepat reaksi perletakan ya. Untuk VA ini merupakan nilainya sepertiga dari bebannya ya, karena jaraknya di sini 2/3, maka bebannya di sini sepertiganya ya. Untuk lebih detail terkait bagaimana cara menghitung VA dan VC, kalian bisa merujuk ke contoh soal sebelumnya ya, di video yang saya sudah upload sebelumnya. Langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu di sini kita tuliskan saja untuk VC-nya ya sepertiga dari total keseluruhan beban atau Q besarnya, yaitu 2 kilonewton arahnya ke atas. Kemudian yang pertama tadi ini VA ya. Saya hapus dulu. Ya, ini VA ya, sebelah kiri yang ini ya. Itu 2 kilonewton, kemudian lanjut ke VC itu atau 2/3-nya dari beban ya. 2/3 dari beban berarti 6 dikali 2/3 sama dengan 4 kilonewton arahnya ke atas ya. Total ini ya ini sama dengan Q ya, sama dengan Q. Oke. Lanjut kita ke balok induk ya. Di balok induk kita gambarkan lagi di sini. Oke, dengan perletakan jepit ya. Kita ganti di sini ada beban merata. Ini ada beban merata, di mana ada tambahan beban dari VC ya, yang arahnya sekarang ke bawah. Ini VC sama dengan 4 kilonewton, dan juga beban sendiri, beban merata dengan Q kecilnya 2 kilonewton per meter. Ya, seperti kalian ketahui bahwa untuk perletakan jepit kita punya 3 reaksi. Yang pertama adalah momen, kemudian normal atau aksial, dan juga vertikal ya. Di sini ada momen di B, oke, jangan lupa kita tulis titiknya di sini titik B. Kemudian ada horizontal di B dan juga ada vertikal di B. Oke, sekarang kita harus mencari ketiga nilai ini. Ya, kita mulai dari titik C di sini. Ya, seperti biasa kita buat saja di sini beban imajiner ya. Yang bekerja di tengah-tengah Q ya, sama dengan panjang bentangnya di sini
Kita masukkan saja 4 meter, berarti 4 dikali 2 sama dengan 8 kilonewton. Oke, langsung saja kita hitung sigma momen di titik C sama dengan 0 ya. Semua gaya yang bekerja searah jarum jam positif. Kita jadi titik C ini diam, yang lainnya bergerak. Ya, sebenarnya kita punya VC ya. Cuma karena dia tepat di titik C ya di sini, jadi tidak ada jaraknya. Tapi boleh saja kita kasih masuk di sini VC dikali 0, kemudian ada ditambah Q karena dia searah jarum jam yang ini ya, putar seperti ini terhadap titik C. Q dikali setengah dari jarak 2 ya, kemudian ada dikurang VB dikali em, jaraknya di situ 4 kali, sorry, jaraknya 4 ya, 4 meter. Kemudian ada momen MB sama dengan 0. Oke, Oke, di sini kita belum bisa mendapatkan nilainya. Kenapa? Karena ada dua yang belum diketahui, VB dan MB. Tapi tidak apa-apa, kita lebih sederhanakan lagi. Rumus berikut ya, jadi VB dan ini tetap di ruas kiri, jadi minus VB ditambah MB itu sama dengan ini yang pindah ke kanan menjadi negatif. Q-nya 8 dikali 2. Tunggu, ada yang lupa kita kasih masuk. Ini tadi minus VB dikali 4. Jadi langsung saja, ini tadi karena dia pindah di sebelah kanan menjadi negatif, ya. Berarti di sini MB sama dengan ini tadi negatif. Ini juga pindah sebelah kanan, minus 8 kali 2, langsung saja 16. Kemudian ditambah PB kali 4. Ya. Ini nanti akan menjadi nilai MB-nya. Tapi untuk mencari nilai MB, kita harus tahu dulu berapa VB-nya. Nah, untuk mencari VB, kita bisa menggunakan rumus sigma gaya-gaya di arah Y sama dengan 0. Yang ke atas positif, ya. Kita punya VC ke bawah minus. Kemudian ada Q besar ya, ke bawah juga minus. Kemudian yang ke atas ada VB, ya, VB positif, ya. Jadi kita langsung hitung VB sama dengan ini pindah ke sebelah kanan jadi positif, VC-nya 4 ditambah Q 8 sama dengan 12 kN ke arah atas. Ya. Oke, setelah itu kita bisa mendapatkan nilai MB ya. Nilai MB kita lanjutkan di sini. MB sama dengan minus 16 ditambah PB-nya kita kasih masuk 12 kali 4 sama dengan minus 16 ditambah 12 kali 4 itu 48 ya, sama dengan ini 32 kilonewton kali meter dengan arah putaran seperti ini. Oke, kita sekarang sudah mendapatkan semua reaksi perletakan ya, baik PB, kemudian MB dan juga VA ya, yang ini. Untuk HA kita sudah pastikan dia nilainya 0 ya. Kenapa? Karena tidak ada gaya horizontal. Jadi ini 0, kemudian MB-nya 32 kilonewton meter dan VB-nya 12 kilonewton ya. Nah, ini untuk VA juga kita masukkan 2 kilonewton untuk mencari nanti gaya-gaya dalamnya. Oke, sekian. Kita lanjut sebentar dengan gaya-gaya dalamnya. Oke, kita lanjut lagi untuk mencari gaya-gaya dalam ya dari struktur balok Gerber dengan dua kombinasi pembebanan yaitu beban segitiga dan juga beban segi 4. Ya, kita copy saja mungkin gambar yang ada di atas ini. Kita copy di bawah. Oke. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Kita isikan angkanya. Ini VA tadi 2 kilonewton. Kemudian VB itu
12 kilonewton, kemudian HB 0, dan MB 32 kilonewton meter dengan arah putaran seperti ini. Ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita punya dua opsi ya, dua opsi untuk menghitung reaksi, maksud saya untuk menghitung gaya dalam, apakah kita mau ambil dulu segmen A ke B, A ke C, atau dari segmen B ke C ya. Terserah, kita bisa mulai dari mana saja. Hanya untuk contoh kali ini saya akan mulai dari yang lebih mudah terlebih dahulu ya. Dari mana? Yaitu dari C ke B atau B ke C ya. Dimana kenapa saya katakan lebih mudah? Karena bebannya itu beban segi 4 ya. Cenderung lebih mudah ketimbang dari segmen A ke C, yaitu beban segitiga. Oke. Ya, kita mulai saja kita menggambarkan free body diagramnya ya untuk segmen C ke B ya. Jadi kita tinjau dari sebelah kanan ya. Dari sebelah kanan ke kiri. Nah, anggap ini menjadi X satunya ya. Oke, saya gambarkan saja di sini langsung saja. Ini peletakannya, kemudian ini baloknya, ya, ini peletakannya, kemudian ini baloknya, ya, bebannya, di mana besar Q-nya sama dengan 2 kN per meter. Ini titik B mendekati titik C di sini. Kemudian ini X-nya ya dari kanan ke kiri, di mana nilai X itu antara 0, saya tulis saja di sini, X1 antara 0 sampai 4 ya. Kemudian kita punya, kita punya reaksi di sini, MB sama dengan 32 kN meter, kemudian ada VB sebesar 12 kN, dan juga ada HB yang nilainya 0. Kita tidak perlu tulis juga, tidak masalah. Kemudian di sini ya, karena ini potongan sebelah kanan ya, seperti biasa kita harus membuat momennya positif ya. Di sini mx ya untuk jarak x. Kemudian horizontalnya menjauhi ya hx, dan vertikalnya memutar dia searah jarum jam vx ya. Oke, kita akan mencari nilai masing-masing ini ya. Hx mungkin nilainya 0, dan mx, hx, vx, dan mx. Oke, kita mulai dari sigma gaya-gaya vertikal atau maksud saya horizontal ya, di mana yang arahnya ke kanan positif ya. Kemudian kita punya hx, dan hx-nya minus ya karena ke kiri, ditambah hb positif sama dengan 0. Hanya karena hb 0 maka hx pun nilainya 0. Oke, kita lanjut ke sigma gaya-gaya di arah vertikal harus sama dengan 0, yang ke atas positif. Kemudian kita punya, anggap titik X-nya sejarak di sini, di mana saja ya, dari kanan ke kiri. Kita punya di sini gaya yang vertikal adalah VB, ya, ke atas itu positif. Kemudian ada gaya lagi yang ke bawah, yaitu Q, dikali dengan jaraknya X1. Kemudian kita punya Vx ke atas, berarti tambah Vx. Oke, sudah semua, ini sama dengan 0. Sekarang Vx sama dengan yang kedua ini, kedua nilai ini pindah ke sebelah kanan, tandanya berubah, ada minus VB, jadinya minus VB, ditambah Q-nya 2X1. Berarti Vx sama dengan VB-nya minus 12 ditambah 2X1 ya. Langsung saja kita bisa memasukkan nilai-nilainya untuk P0, P1, P2 ya. P0 berarti minus 12 ditambah 2 kali 0 sama dengan minus 12. Kemudian P1 minus 12 ditambah 2 kali 1 sama dengan minus 10. Minus 12 ditambah 2 kali 2 sama dengan minus 8. Ya. Kemudian P3 dan P4 masing-masing minus 12
tambah 2 kali 3 sama dengan minus 6, minus 12 ditambah 2 kali 4 sama dengan minus 4. Oke, itu untuk lintangnya. Sekarang kita lanjut di sebelah kiri sini ya. Untuk momennya, sigma momen DO sama dengan 0 ya, yang memutar searah jarum jam positif. Kita lihat dari kanan ya, dari arah kanan ke kiri ya. Kita punya MB ya, yang searah jarum jam ini positif. Kemudian VB ya, memutar berlawanan dikali jaraknya X1. Kemudian ada Q yang memutar searah jarum jam, Q dikali X1 dikali jaraknya, jarak putarnya atau lengan momennya setengah dari X1. Kemudian ada positif MX ya, yang ini ya. Itu harus sama dengan 0. MX sama dengan 0 di sini. Kita langsung masukkan saja karena MX positif di situ. MX sama dengan, yang lain berarti berubah tanda ya, minus MB. Berarti minus 32, terus ini jadi positif, tambah VB 12X1, kemudian ditambah ini Q X1 kali ini, Q-nya 2 dibagi 2 berarti 1, jadi sisa X pangkat 2. Dan ini berubah tanda ya, jadi negatif. Oke, sudah semua saya rasa. Ini jadi oke, jadi positif, positif jadi negatif, ya. Ini jadi negatif, ini kemudian jadi positif, dan ini menjadi negatif. Oke, kita lanjut dengan memasukkan nilai-nilainya ya, M0, M1, M2 ya sampai M4. M0 minus 32 ditambah 2 kali 0 dikurang 0 pangkat 2. Ini sama dengan minus 32 ya, untuk momennya. Kemudian minus 32 ditambah 2 kali 1 dikurang 1 pangkat 2. Ini sama dengan minus 21. Kemudian ini minus 32 ditambah 2 dikali 2 ya, dikurang 1 pangkat 2. Ini sama dengan 2 kali 2 itu 4, dikurang 1 jadi minus 9. Kemudian untuk M3 ini sama dengan minus, langsung saja hasilnya di sini minus 5, dan M4 ini sama dengan 0. Oke, ini untuk segmen 0 sampai 4 atau segmen yang sebelah kanan. Oke, mohon maaf ada kesalahan di sini ya untuk nilai ini. Ya, kita hitung ulang. Ya, kesalahannya di sini, di mana ini nilai X-nya yang berubah ya, menjadi 2 pangkat 2, dan ini hasilnya minus 12 ya. Oke, kita lanjut sekarang untuk segmen A ke C. Ya, ya di sini ya, di sini punya bentangan X-nya ya. X-nya dari 0 sampai 6, di mana ini untuk Q-nya sendiri ya. Q paling ujung itu 2 kN per meter. Kemudian di sini kita punya, gambarkan ya semua bebannya. Di sini kita punya VA sebesar, tunggu saya cek dulu, mana VA-nya, 2 kN ya. 2 kN. Ini titik A ya, mendekati titik C. Nah, untuk Q-nya ya, untuk Q-nya ini karena beban di segitiga ya, nilai Q di titik sembarang di sini ya. Maksud saya nilai Q di titik sembarang di sini ya, untuk jarak X ya, untuk jarak X, di mana X-nya itu dari 0 sampai 6 ya, itu nilai Q-nya akan berubah-berubah ya. Semakin ke kanan akan semakin besar sampai puncaknya dinilai 2 kN per meter. Sehingga kita harus mengetahui
berapa kira-kira nilai Qx untuk setiap jarak X, ya. Kita menggunakan, seperti biasa, kalau Anda sudah melihat video saya sebelumnya, kita menggunakan perbandingan segitiga, ya, di mana untuk segitiga kecilnya jaraknya X, dan untuk tingginya sendiri Qx. Sementara segitiga besarnya nilai Q-nya adalah 2 kN per meter, dan jaraknya adalah 6. Ya, kita tinggal bandingkan Q besar dengan jaraknya, ya. Kemudian juga Qx dengan jaraknya X. Kita kali silang saja, ya. Kita dapatkan Qx dikali 6 itu sama dengan nilai Q ini 2x. Berarti Qx sama dengan 2 per 6x, atau kita sederhanakan menjadi sepertiga x, ya. Ini adalah nilai yang akan terus berubah, ya, seiring dengan bertambahnya jaraknya. Semakin besar x-nya, maka nilainya akan semakin besar, ya, dan ujungnya akan mendapatkan nilai maksimumnya 2 kN, ya, untuk jarak 6 meter. Oke, kita langsung saja, ya, untuk kita lengkapi dulu, ya, gambar pribadi diagramnya. Oke, di sini, di ujung ini, yang akan kita cari, ya, untuk jarak x-nya itu, kita punya, ya, selalunya membuat tersenyum seperti ini, ya, memutar baloknya. Dan di sini mx yang akan kita cari, kemudian ada vx juga, arahnya, mohon maaf, saya ganti dulu arahnya, dia memutar searah jarum jam seperti ini vx, kemudian ini hx. Ya. Oke, pertama kita cari dulu sigma gaya-gaya di arah x sama dengan 0, ya. Ini berarti hx saja yang ada, dan hx sama dengan 0. Kemudian sigma gaya-gaya di arah vertikal, itu yang ke atas positif, sama dengan 0. Kita punya VA di sebelah kiri, ya, yang ini. Kemudian kita punya ini VA positif karena arahnya ke atas. Kemudian Q, kita punya segitiga, beban segitiga, di mana rumusnya adalah setengah. Dikali alasnya itu adalah X. Ya, kemudian tingginya itu adalah Qx, ya. Kemudian kita punya dikurang Vx, arahnya ke bawah, yang ini, ya. Ini harus sama dengan 0, Vx kita pindahkan ke kiri menjadi positif, di sini Vx, Va, dan seterusnya ini tetap, ya. Va kita kasih masuk 2 kN, kemudian dikurang setengah dikali X dikali Qx. Qx ini kita merujuk ke nilai ini kali sepertiga X, ya. Langsung saja di sini 2 kN dikurang seperdua kali sepertiga adalah 1/6, kemudian ini X pangkat 2. Oke, kita sudah punya rumus untuk nilai lintang, ya, untuk segmen A ke C. Kita tinggal masukkan angkanya, ya, di sini V0, V1, V2, V3, ya, sampai V6. Kemudian V4, V5, dan V6. Nah, V0 ini berarti kita tinggal kasih masuk 2 dikurang setengah, 1/6 kali 2 kali 0, ya, pangkat 2. Ini sama dengan 2, ya, angkanya di situ. Kemudian dengan cara yang sama, Anda tinggal mengganti nilai yang dalam kurung ini dengan masing-masing jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Ini saya hitungkan. Untuk P1 kita dapatkan 1,83, P2-nya 1,33, kemudian P3-nya 0,5, P4-nya minus 0,66, P5-nya minus 2,17, dan V6-nya minus 4. Ingat, V6 ini sebagai kontrol kita untuk mengecek nilainya ini harus sama dengan V4 dari sebelah kanan, ya. Dan ini kebetulan sama V4, jadi sudah benar, ya. Kalau sudah, kita langsung beralih ke momennya. Sigma momen, atau kita geser ke atas, ya, sebelah kanan sini supaya lebih mudah. Ya. Ini kita carikan di sini sigma momen di O sama dengan 0, yang ke kanan atau searah jarum jam putaran momennya menyebabkan positif, ya. Kita punya di sini, ya, jadi tinggal kita tambah saja jaraknya, ya, dari rumus
ini tadi, ini, kita tinggal kalikan dengan jaraknya ya, masing-masing. Di sini ada PA dikali jaraknya adalah X ya, kemudian geser sedikit, saya perkecil ya. Kemudian ada Q ya, ada bebannya, Q besar ini kita kasih masuk ini, atau kita bisa sederhanakan menjadi yang ini ya, itu 1/6 X pangkat 2 dikalikan dengan jaraknya. Kalau segitiga ingat ya, di sini 1/3, di sini 2/3, berarti kita kalikan jaraknya dengan 1/3 apa 1/3 dari X ya, ini untuk segitiganya. Kemudian karena ini momen, kita punya juga di situ mx yang memutar berlawanan ya, jadi tandanya negatif. Oke, saya rasa sudah habis, sudah cukup, ini sama dengan 0. Jadi mx ini menjadi positif dan yang lainnya tetap. PA-nya 2 menjadi 2x, kurang 1/6 kali 1/3 itu 1/18. Kemudian ini dikali ini ya, ini sorry 1/18 menjadi x pangkat 3. Oke, kita sudah mendapatkan persamaan untuk mencari momen di segmen AC ya, segmen A ke C ya. Kita masukkan saja nilainya masing-masing. Di sini M0, M1, M2, M3, kemudian M4, M5, dan M6 ya. Kemudian M0 ini berarti 2 kali 0 dikurang 1/18 dikali 0 pangkat 3 ini sama dengan 0 ya. Kemudian M1 dengan cara yang sama, saya hitungkan di sini 1,94, kemudian M2 3,36, M3 4,5, untuk M4 4,44, kemudian M5 3,05, dan M6-nya 0 ya. M6 ini sama dengan yang tadi, harus sama dengan M4 dari kanan ya, yang ini. Oke, sudah sama, berarti kita sudah mendapatkan semua gaya-gaya dalam ya. Untuk balok Gerber kita ya, yang ini kita sudah mendapatkan semua gaya-gaya dalamnya dari A sampai B, dari titik A sampai B ya, di mana ada dua kombinasi beban, yaitu beban segitiga dan beban segi 4. Untuk gambar bidang momen, lintang, dan normalnya, saya akan lampirkan bersama video ini di link deskripsi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu adik-adik dalam menyelesaikan tugas besarnya dan juga mengerjakan ujian tengah semester. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.